Dan ini Damar Wulan, ini sudah ratusan tahun, ratusan tahun. Jadi kalau pegang hati-hati. Ya. Betul. Sarung satu yang ini sarung dua, yang ini Serantam. serantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ya, tentunya 1.0. Dan hari ini kita lagi berkunjung ke rumahnya Bang Harli di Gambut, di Pematang. Di mana nih Bang? Pemajatan. Pemajatan lah, Pemajatan. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu kesenian di Banjar, yaitu kesenian Damarulan. Mungkin kalian berpikir ini kayak di daerah Jawa ya? Mungkin mirip Bang ya? Ya, mirip. Mirip. Apa tadi Damarulan? Damarulan. Kalau yang di Jawa apa Bang? Damarwulan. Damarwulan. Nah, jadi kita akan ngobrol bagaimana kesenian ini hadir di Banjar, apa hubungannya dengan di Jawa, dan apa ini? Nah, ini apa dan segala macam ya. Kita ngobrol sama Bang Harli. Oke Bang, paling pertama biasanya kami takunkan tentang satu kelompok kesenian itu pasti apabila kesenian ini atau kelompok ini berdiri Bang. Kalaunya kesenian Damarulan Banjar Badawa ini berdirinya, kalaunya dulu dari Datu nih lah, dari di bukunya dari tahun 1900. 1900? Ya, dari Datu. 1900, oke. Kita belum lahir. belum lahir. Lo sebenarnya sudah Bang lah? Iya, berdirinya nih. Oke. Yang dari Datu-Datu kan. Oke. Dan kalau melihat dari perkembangannya nih Bang, ada nggak pergeseran dari yang tahun 1900 nih sampai yang zaman modernnya seperti sekarang Bang? Kalau untuk dari Damarwulannya itu penampilannya. Lalu kan dari tahun 2900 kan ada vakum. Jadi ya langsung dari tahun 2001 kami mencoba memunculkan lagi gitu. Oh, jadi Pian menghidupkan lagi tahun 2001 semalam. Iya. Itu gimana itu Bang, cara prosesnya itu mengalih kada Bang pas menghidupkan lagi? Kan itu lawas tuh sudah mati tuh. Mati suri itu kisahnya. Dari 1900 kan. Di tahun 1960 70 itu ibaratnya jaya-jayanya. Sampai tahun 80-an jaya-jayanya. Lalu vakum di tahun setelah itu. Alhamdulillah hidup ibaratnya berdiri lagi atau kembali lagi di tahun 2000-an. 2000-an itu Bang ya. Berarti kalau melihat dari anunya itu perkembangannya itu dari tahun 2000 itu tetap apa namanya? Tetap bagus aja tuh ya Bang ya. Kami mencoba menjaga ibaratnya tidak mengubah pelestarian Damarulan dulu mau sampai sekarang ibaratnya originalnya, maksudnya tidak ada ibaratnya tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Mencoba untuk tidak ada berubah. Itu kalau melihat dari sejarahnya, apakah ini ada hubungannya tadi yang Jara Ulun kan? Hubungannya dengan yang Damarwulan yang di Jawa itu Bang? Kalaunya Damarulan kita Banjar ya. Kata atau sebutan dari Damarulan itu kan teater Banjar. Damarulan bermain drama menceritakan sebuah kerajaan atau rakyat di bawah sinar rembulan, di kata-kata di ibaratnya di Damarulan grup Badawa Banjarmasin Banjar nih. Bermain drama di main drama. Dulu kan kedada nih lampu. Oh, jadi penerangnya ya bulan tuh Bang lah. Dan lampu apa itu? Yang pakai minyak tuh kan? Iya. Oh,
pakai damar, pakai minyak. Oh, damar. Ya. Terus Bang, kalau apa yang membedakan dengan teater yang sekarang, Bang? Kalau yang di kampus-kampus kan ada teater, di apa namanya, yang lebih modern, tanpa menggunakan pernak-pernik yang adat benar kayak gitu. Apa itu membedakannya dengan yang kesenian pian ini? Kalau bedanya kan sekarang teater sekarang teater modern mahasiswa ini kan mengangkat ibaratnya teater modern. Iya. Gitu. Ibaratnya bisa nggak ada pakemnya, ibaratnya nggak ada yang harus ini. Standarnya itu Bang? Iya, standarnya. Bisa ibaratnya ya bebas kreasi lah, kreasi bebas. Ya. Oh, berarti kalau yang Damarulan ini sudah ada pakemnya? Ada pakemnya. Seperti apa tuh Bang pakemnya tuh Bang? Misal yang nggak boleh dirubah itu Bang? Ceritanya lah, misalnya cerita Damarulan ini kan ceritanya begitu, kayak itu pakemnya, nama-nama tokohnya, pakemnya kayak itu, alur ceritanya, alur jalannya dari awal sampai akhir, begitu. Nggak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah. Dan mempunyai lasam khusus, ibaratnya membuka cerita, membuka negeri, menyebutkan negeri di mana lasamnya, menyebutkan peranannya, siapa yang turun ke penampilan kerajaan mana. Nah, itu. Oke. Kalau melihat dari tahun 1900, kemudian pian hidupkan lagi tahun 2000-an, itu pian tuh termasuk generasi yang keberapa itu Bang? Ingat lah Bang? Mungkin kalau salah keempat atau kelima. Keempat atau kelima? Dengaran pian ini termasuk ada juriat jual Bang? Ada mendengar kabar Bang tadi Bang? Ada. Juriat dari Pegustian lah. Pegustian. Dan berarti darah biru Jawa Bang. Siapa tahu ada ya aja yang kepo lah Bang. Ibu Gustian Jala Bang. Oke. Kalau misalnya Bang, tadi kita bicara masalah pakem tuh Bang. Pakemnya itu kan tadi kan ada pian nyebutin kalau apa namanya tadi, nama tokoh itu sudah nggak boleh dirubah. Kemudian ceritanya yang dari awal sampai akhir nggak boleh dirubah. Kalau Bang, kalau masalah pakaian Bang? Kalau yang pakaian itu pakaiannya ya Bang ya? Amunnya ini boleh diangkat ke Bang? Nah, ini apa nih Bang? Ini kida-kida. Ini olahan baru, tapi ini motifnya nih kita ngambil yang motif dulu. Oh, kalau motifnya motif yang bahari lah. Bahari. Oke, tapi kalau yang buat yang baru. Yang baru karena yang dulu tuh ya sebutlah kurang layak lah. Sudah rancak dipakai Bang? Ya, rancak dipakai. Itu gesan bina kan lakian ini Bang? Ini gesan lakian. Gesan ya Prabu dari negara seberang, Minak Jingga. Ibaratnya peranan yang jahat ya Bang? Bener ya? Iya. Minak Jingga itu yang jahat ya kalau Bang? Nah, yang ini tadi informasinya, yang ini termasuk yang Minak Jingga. Minak Jingga, nah, peranan Minak Jingga. Informasinya lagi nih, ini dan ini Damarulan. Ini sudah ratusan tahun. Iya, ratusan tahun. Jadi kalau megang hati-hati, ya. Ratusan tahun, berarti tidak ada yang dirubah ini Bang? Nggak ada yang dirubah. Ini ya emang gini ini pakaian kai lah, dari kai ini. Oh, ampun kai ini? Ampun kai. Oh, kai. Berarti pas memulai Damarulan itu pakai yang ini? Kai ini pakaian. Ini juga leh? Pas kai kan ke paman. Mbak paman, baru saya ke kami. Oke, ini ratusan tahun ya. Tapi memang kalau bicara tentang adat itu ada nilainya itu nah ya Bang ya, yang harus dipertahankan. Dan kalau
barang yang mungkin kalau lihat ini ya udah nggak terlalu bagus lagi, cuma nilainya tetap masih dipertahankan. Dan ini masih dipakai nggak nih bang? Masih dipakai. Masih dipakai? Kalau pakai yang lain lah, misalnya rasa beda tuh nah. Enak pakai yang dulu dibikin yang baru, tapi kalau yang peranan Damarulan dan Minyak Jingga enakan pakai yang dulu lah. Oh, tapi nggak merubah kah bang? Nggak merubah esensi waktu kita tampil ini kan udah nggak terlalu bagus lagi bang. Kayaknya orang nggak merubah bang. Nggak merubah lah? Orang nggak ada fokus ke sini. Ibaratnya enak aja dipandang. Emang ya udah ada komentar. Gak ada komentar berarti ya beres ya bang ya. Ini bahannya apa aja nih bang? Ini dari kulit. Oh, kulit sapi bukan? Kulit sapi tebal. Pantas awet ya? Iya, kulit sapi. Sekarang kan kulit. Kalau yang sekarang mungkin nggak pakai kulit lagi ya? Iya, pakai karton kan. Karton, lebih mudah tebal. dibentuk. Iya. Dan mudah rusak juga bang. Susah nih yang bikin gini, yang kecil-kecil nih. Iya benar. Dan memang kalau misalnya melihat dari penampilan Sidin di apa namanya, di ketopong ya? Iya, ketopong. Ketopong ini sudah menjadi saksi bisu perjalanan KAI Amang lawan Pian bang lah. Kira-kira bang, sekarang ini kan ini masa pandemi bang ya. Itu Pian masih ada nggak bang di Kiau, atau memang sebelum pandemi itu untuk tampil tuh banyak gitu, tiba-tiba di masa pandemi turun, atau nggak ada perubahan sama sekali? Alhamdulillah beberapa bulan kemarin kan kegiatan Taman Budaya kita diundang untuk penampilan Damarulan ini tahun ini juga. Mungkin mudah-mudahan nggak ada perubahan bang. Nggak ada perubahan lah. Tanggal berapa tuh rencananya bang? Sudah tampil. Oh sudah tampil? Oh oke. Dibayar kan bang? Dibayar. Kalau nggak dibayar kan kasih ya kru banyak lah. Iya, kru banyak. Itu kalau sekali membawa kru itu berapa orang bang? Untuk pemain panggung, pemain Damarulannya ini sekitar 30 orang, pemain gamelan 10, pemain kru 10. Kru untuk mempersiapkan alat-alat, persiapkan pakaian. Pakai sound kan? Pakai sound. Pakai sound nih. 50 orang. 50 orang. Wah, lumayan banyak ya. Oke. Oh ya, Bang. Dedengaran pulang Bang inilah kisahnya nih. Jarnya kalau kita main kayak ini nah, itu pakai dupa. Bujur jual Bang. Kalau main gini, pakai dupa. Supaya apa tuh Bang? Menyan lah. Menyan, kemenyan nih. Satu, supaya wangi. Oh jelas wangi pasti, entah tergantung orangnya nih Bang. Supaya satu kan supaya enak kan dicium. Ada aromanya Bang lah, aromanya siap. Dua kan kita menghormati yang terdahulu kan, sama ibaratnya menghormati yang ibaratnya hadamnya yang punyanya ini. Oke. Kan barang lama, barang kini walaupun baru, lama-lama sesuatu barang tuh pasti ada hadamnya. Agak mulai ya pembicaraannya ya. Jadi ada hadamnya Bang ya? Iya. Ada hadam. Oh ya tadi Pian sebelum Bang. Ini masuk ke kisah mistis ya. Karena kita bicara masalah dupa dan hadam. Katanya keluarga itu kalau tidur di rumah itu ada yang bunyi. Itu beneran Bang? Ada kan keluarga ya tidur di rumah. Alat pas pagi sih cerita alat malam tadi ya. Ulun kami kan tidur di Banjar karena ada acara. Malam tadi nih alat ada yang bunyi ya. Main ini. Jadi
nggak jadi tidur sini sih beliau. Nggih. Tidur ke tempat sepupu lagi. Jadi buka sini dari sini. Iya. Jadi bunyi beneran tuh, Bang? Iya, bunyi beneran. Nggak sekali dua kali lah, Bang? Kalau Rancak kami nggak bisa dengar. Oh, kalau keluarga pian aman aja lah ya? Aman aja. Hmm. Tapi nggak lama bunyi itu. Sekalinya ada yang ibaratnya tanggapan lah, job. Oh, ngasih kode. Oh, gitu. Oh, jadi kalau ini mungkin bukan setiap saat Bang ya. Cuman kalau ada suara, ada yang mendengarkan, itu kayak ada pertanda gitu Bang ya. Nggak lama ada job gitu Bang. Kalau kita ibaratnya tampung tawar ya. Tampung tawar ya, alat-alat ketopongnya. Nggih. Kalau itu Bang, bicara masalah job nih. Sudah kemana aja Bang? Seputaran Kalsel kah? Alhamdulillah Keluar ke Kalimantan kah? Kalanya dulu bisa sampai luar Kalimantan. Luar Kalimantan, kalau ini seputaran Kalimantan. Sering di Kabupaten Banjar kan, hari Milad Kesultanan. Kita pasti diundang. Pasti diundang. Waktu dulu ke Milad. Kalau misalnya waktu diundang di Kesultanan Banjar dibayar berapa Bang? Bervariasi Bang. Berapa dana dari sana. Kenapa nggak ada wani menyebutkan Bang? Sekitar 10 lah. 10 lah? Cukup lah Bang, untuk 50 orang? Dicukup. nyewa transportasi. Iya, untuk mangkat ini bolak-balik, ya lo makan. Kalaunya ke sana kan kadang mungkin kita pick up atau mobil kecil, bis tuh. Oh ya, sekali rombongan langsung tulak bimbayan gitu supaya kada tertinggalnya. Alat bisa dimasukkan dalam situ. Oke. Oh ya, ini kan dari tadi kita melihat ada alat musik nih. Nah, yang ini alat musik namanya apa Bang? Panting gambus. Ini kasar nih. Ini kulit ular bujuran kan? Iya. Kuraca. Ini masih bisa dimainkan lah Bang? Masih. Kalau Bang, apa namanya? Melihat dari pian diundang lawan Kesultanan, kemudian diundang Taman Budaya, itu berarti peran pemerintah itu ada aja lah Bang? Iya, alhamdulillah peranan dari pemerintah. Ibaratnya ada. Ibaratnya melestarikan juga. Mendukung. Kalau di Bang, dikirim ke luar kota Bang untuk mewakilkan Kalsel misalnya dari kelompok pian itu pernah jual Bang? Kalau dulu pernah. Pernah Bang ya? Itu acara apa tuh Bang? Acara perwakilan lah. Perwakilannya? Dari Kementerian Perwakilan Kalimantan. Oh. Berarti memang kalau dari pemerintah sudah nggak ada di lagi Bang lah. Perannya udah lumayan lah Bang. Lumayan. Bagus lah. Ini termasuk alat yang dipakai juga kalau Bang ini Bang? Ini alat ya untuk menggiring damarulan. Ini apa namanya Bang? Ini namanya kanong. Kanong 5. Kanong 5. Ini terbuat dari? Kalau ini terbuat dari besi dan kuningan. Kuningan yang ini? Iya. Yang ininya besi? Iya, besi. Tapi kalau sebuting ini lumayan Bang, tapi ini banyak leh. Ini 5 nada. 5 nada. Lumayan nih, ini harus dibawa yang harus ada tim nih membawa deh. Iya. Dan ini gambus Bang lah. Gambus. Ini mungkin kada asing lagi nih kalau melihat bulan-bulan puasa. Pasti ada alat musik ini yang tampil di grupnya itu. Grup gambus juga. Dia pasti bawain lagu dan menggunakan alat musik ini. Dan bentuknya agak unik memang ya Bang ya. Mirip sama yang itu tapi yang itu tak halus sedikit Bang. Iya, tak halus. Tak halus sedikit. Nah, yang di belakang kita juga ada nih alat musik juga. Dan ini namanya ini namanya
sarun 2. Sarun 2. Sarun 1. Hendak melihat kah? Sini. Sarun 2. Ini sarun 2 Bang lah. Iya. Sarun 2. Yang ini Bang. Sarun 1 itu. Sarun 1 yang ini. Iya. Ini sarun 2. Yang ini Serantam. serantam. Nah, ini fungsinya berarti beda dong Bang? Ya, beda. Beda. Kalau yang ini Serantam nih kan mengeluarkan bunyi sama aja. Mengeluarkan bunyi lebih merdu, besar. Oh, lebih kayak gitu Bang. Membas lah. Membas. Oke. Kalau yang ini Bang, yang panjang nih Bang? Ini gender. Gender. Oke. Gender ini suaranya lebih merdu, lebih kayak lebih kecil kayak Ya. gitu ya. Berarti di bawahnya ini berarti ya? harmonis. Harmonisnya. Dan ini Itu gendang apa nih? Aduh, terbang besar. ini kayak bass Bang ya? Ya, bass. Bassnya ya? Bassnya. Terbang besar. Ini orang-orang tertentu aja bisa bawain ini. Bawanya. Kalau yang itu apa namanya? Ini kalau yang kayak gini ada anunya juga Bang. Kalau misalnya di Jawa kan ada sindennya. Oke. Ini ada pakai sinden juga nggak Bang? Penyanyinya kayak gitu Bang. Kalaunya penyanyi, Nggih. seperti sinden penyanyi enggak sih. Nggak ada, Bang, ya? Nggak ada kita. Cuman ibaratnya lasam lah. Lasam. Iya, lasam. Lasam itu apa Bang? Ibaratnya ada syair dari bunyi-bunyi ini. Bunyi gamelan kan diiringi syair sedikit-sedikit. Berarti kalau dalam alat musik ini nggak ada modif sama sekali lah Bang. Alat musiknya. Alat musiknya nggak ada ya. Iya. Berarti yang tahun 1900 sampai sekarang itu tetap sama alat musiknya. Sama. Nggak ada yang dikurang, nggak ada yang bertambah. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang tambah. Termasuk dalam ceritanya juga Bang Iya. ya. Nggak ada yang dirubah juga ya Bang. Nggak ada yang dirubah. Oke. Kalau masa tersaingi nggak Bang dengan teater-teater sekarang Bang? Kalaunya nggak Nggak tersaingi ya. Karena sudah ada pecintanya Bang ya. Kan beda lah kan. Nggih. Mereka modern, kita tradisi Dan tidak lepas dari dupa, wangi-wangian. wangi-wangian. Wangi-wangian ya. Oh iya Bang, ini lagi Bang. Katanya kalau lagi merasapi karakter gitu nah Bang, itu katanya akan menjadi sosok lain Bang, atau misalnya ini tuh berbeda dari orang biasanya kayak gitu. Iya. Kalaunya kita ibaratnya dapat resapnya, feelnya, kita bisa memasuki di dunia yang kita perankan tuh di dunia pewayangannya. Kita peranannya misalnya Damarulan atau Minak Jingga. Seakan-akan badan kita nih, misalnya Minak Jingga nih, Yang besar, yang gagah kayak itu Bang lah. Gagah. Ibaratnya mukanya seram. Bahkan anak kecil bisa takut lihat matanya kan. Yang tajam gitu Bang. Tajam. Di kerajaan, merasa kerajaan itu kan kerajaan yang besar. Yang besar. Kalau merasa atau bukan kerasukan sih katanya sih. Ini menjiwainya itu pada saat sudah tampil aja kah atau pas latihan sudah kayak gitu? Kalau anu tuh pas tampil yang lebihan. Yang merasa peibanan itu Bang lah. Sama Damarulan, sama pemeran yang lainnya pas tampil. Oke. Ulun kira sama dengan kesenian yang di daerah Jawa yang kuda lumping itu. Kalau kuda lumping kan dirasuki kayak gitu kan Bang, jadi hilang kesadaran. Kalau ini nggak hilang kesadaran Nggak hilang, kita nggak hilang kesadaran sih. Nggak hilang kesadaran. Nggak hilang kesadaran. Cuman malah lebih tambahan aja Bang ya. Ya, lebih resap lah. Lebih resap, feel-nya dapat. Jadi aku peranan Damarulan atau Layang Seto atau Minak Jingga. Kerajaanku ini. Jadi jalan pikiran. Oke. Resap. Improvisasinya tuh bagus Bang ya. Di latihan biasa-biasa latihan. Latihan biasa-biasa. Latihan biasa-biasa pas tampilannya
tampilannya beda dari latihan. Tinggi. Kalau ini Bang, ada nggak panggung yang menjadi sasaran beban pian Bang? Yang ini panggung ini kalau kami sudah tampil di sini udah paling jos dah. Ada nggak Bang? Atau semua panggung sudah pian sudah tampil semua kah? Alhamdulillah bisa yang panggung ya. Sudah semua? Iya. Ada nggak impian panggung mana yang pian pengen main Bang? Kalau panggungnya tuh di Taman Budaya tuh bagus lah. Okay. Dulu di Martapura bagus juga, bagus ya. Ya. Kalau tingkat nasional Bang, pengennya tuh mainnya di mana Bang? Kalau nasional tuh di mana nasional tuh? Di Jakarta kah? Di Bali kah? Di mana kah gitu dah Bang? Bisa ya. Tapi itu secara panitia lah. Betul. Kalau impiannya ada nggak Bang? Main di luar yang pengen tampil di panggung ganal itu? Bisa misalnya ya di Bali lah. Kalau di Jakarta kan biasa ya. Oh iya juga Bang Le. Di Bali kan. Di Bali lebih. Jadi kan orang Bali itu kan senang budayanya. Oh iya, mereka juga masih kuat dengan budaya. Jadi mereka senang. Kalau di Jakarta mungkin biasa. Biasa aja lah, karena mungkin mereka lebih banyak macam orang-orangnya ya Bang. Kalau di Bali kental banar. Jadi kalau ketemu dengan budaya dari Banjar, Kalsel, mau tahu kan perbedaannya apa. Oke. Jadi daya tariknya menghargai kan. Ya, sip. Kalau zaman modern ini pasti ada lepas dengan medsos. Damarulannya Bubuhan Pian ini adalah medsosnya Bang? Atau kalian ingat gak Pian? Adalah Instagramnya. Apa jadi ibunya? Belum ada. Belum ada. Kalau Facebooknya Bang? Lupa nah. Facebooknya kada ada juga. Kan habis ini mau lah jersey dan habis ini mau lah. Kalau nomor WA Bang, nomor WA. Kalau pina ada yang hendak beracaran kawinan, hendak mendengarkan Damarulan kisahnya kayak apa? 0823 kena 533 90 nggih. 338. Karena dicatat di sini ya. Nanti teman-teman Virus 1.0 pengen melihat pengen menghubungi Bubuhan Sidin, pengen main, nanti langsung hubungi nomornya dan langsung langsung bertemuan dan berpandir langsung sama Sidin. Bicara masalah harga, ya. Harga bepadana nih Bang. Harga kita bisa atur. Diatur ya Bang ya. Ibaratnya ya pementasan di rumah kampung-kampung kan. Oh ya. Diatur. Tadi tertinggal sebutin Bang ya. Kalau sejarahnya itu Kai Pian sudah. Nggih. Yang mendirikan itu berarti termasuk penciptanya juga lah Bang. Nggih. Kai Gusti Arif dan Gusti Husin yang dulu tuh. Gusti Arif lawan Gusti Husin. Berdua bading. Nggih. Pian keturunan dari Gusti. Nah, setelah itu kan paman Gusti Jailani, Gusti Hanapiah, Gusti Dayat, nah, ada keturunan Gusti Halimah, dari beliau tuh. Oh, paman, Kuitan. Tapi Pian termasuk yang dulu. Kalau keturunan ini biasanya cocok-cocokan Bang. Iya lah Bang. Yeah. Itu Pian termasuk yang cocok kah atau memang disuruh lawan paman atau kayak Ikam aja yang meneruskan ini atau memang ada darah seninya itu yang mau Pian mau tetap di Damarulan ini? Untuk darah seni turun dari SD sudah ketujuh. Oh, oke. Jadi setelah paman ada penampilan, kita main Damarulan, langsung ibaratnya langsung mau Pian? Langsung mau tenang. Siapa yang membawa Bang? Paman. Oh paman. Oh jadi disuruh lawan paman ikut Damarulan, Pian langsung mau? Meneruskan aja. Meneruskan aja langsung.
Oh. Berarti saya ya senang lah. Nggih. Senang. Selain saya kan ada saudara-saudara saya. Nggih. Nah, tuh. Kenapa kada saudara pian yang lain? Saudara nih umpat juga berkecimpung. Ikut juga lah, Bang? Ikut juga. Nggih. Tapi ibaratnya saya lah yang kayaknya pian nih Bang yang harus meneruskan itu Bang lah. Biasanya kayak itu Bang Le. Soalnya kalau adat ini kalau kada cocok lawan orang tuh biasanya kada bakalan bertahan lama lah Bang. Betul Bang. Ini berarti sampai kena tetap pian pertahankan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bang lah. Dan yang ini ya lah Bang. Ini sampai sekarang masih pian pertahankan. Yang lawas-lawas yang usianya ratusan tahun berduain aja Bang? Ada lagi lah. Ada. Di dalam situ lah Bang. Layang seta. Apa Bang? Layang seta. Layang seta. Oke. Peranannya Bang lah. Kalau yang ketopang ini asalnya memang dari Banjar orang Banjar kah atau ada dari luar Kalimantan Bang? Asal dari wadah kita, dari Banjar. Dari Banjar. Daerah lain potongannya nggak gini Bang, kan nama anunya Inak Jingga nggak gini. Oh memang bentukannya kreasi dari Banjar kita. Banjar kita sini. Itu bukan kreasi kai pian lain? Mungkin lah dari datu kai itu. Oh. Memang gini sih dan olahnya. Oke. Berarti memang sudah lawas bentuknya kayak ini. Jenisnya mungkin dari kulit dan udah turun temurun Bang ya. Dan tidak dirubah. Ini sama sekali nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan dari tahun 1900 dan masih bertahan sampai ke sekarang dan terbuat dari kulit. Makanya malah jadi kuat Bang lah. Iya. Malah jadi kuat. Dan semoga budaya yang kayak gini nggak tergerus dengan kemodernan Bang ya. Dan Nggih. Karena kalau ini hilang bisa identitas orang Banjar bisa hilang juga Bang lah. Ya. Masa salah satunya. Kan kesenian yang kesenian Banjar memang banyak Bang ya. Kesenian Banjar, tapi kan kesenian Banjar Damarulan. Enggak Damarulan. Hanya satu ini aja lagi. Yang pian tahu Damarulan itu cuma pian aja lah ya Mas. Iya, Damarulan Badawa. Damarulan Badawa. Kalau kita bicara masalah Damarulan dari tadi Bang. Damarulan ini siapa gerang Bang? Damarulan tuh. Maksudnya Tokoh apa namanya? Tokoh yang baik kah atau tokoh yang dibuat-buat kah? Kalaunya Damarulan ini kan tokoh yang satu bijak, lembut lah, budi pekertinya. Di kerajaan, anak dari kerajaan tapi dia dibuang ke hutan. Nama kerajaannya apa Bang? Maaf. Kerajaan kalaunya di cerita Damarulan ini di Majapahit. Oh, Majapahit. Nah, ini bentukan yang modern. Ini bentukan modern. Dan pakai apa namanya bahannya Bang? Itu kulit juga tapi dianui ini apa ini pekat lah. Pekat. Supaya keras. Oh. Kulit kambing. Kulit kambing lah. Oh, itu tipis memang Bang. Tipis. Kalau ini kulit sapi itu tebal sedikit. Tokoh Damarulan tuh kalau dalam kisahnya itu berarti lakian lah Bang. Lakian lah. Ya. Minak Jinggo lakian juga. Mungkin kalau teman-teman dari suku Jawa nggak terlalu asing dengan nama itu ya. Sudah masuk di film laga Indosiar Bari Bang. Sudah masuk film laga dan ini dikebanjarkan ya Bang ya. Dibanjarkan. Ada nggak kisah yang berbeda dari Damarulan Bang? Ada. Yang di daerah Jawa. Cerita yang kita angkat bisa cerita Banjar. Yang seperti cerita Lamut itu kan asli kita Banjar. Lamut. Lamut. Aliuddin cerita Banjar. Oh, Aliuddin lah. Nah, kalau sudah pakai din tuh. Lalu di Lubuk Badang Sanak. Nggih. Sukmaraga Patmaraga. Oh, Sukmaraga Patmaraga. Ya,
ibaratnya nggak satu cerita aja. Nggih. Macam-macam, Panji Semerang. Nggih. Gitu. Nah, Hadang. Banyak ya. Kalau yang ini kelihatan lebih bungas. Ini lebih garang. Ini lakian, ini binian Bang lah. Lakian. Hah? Lebih lakian jual Bang? Ini ampun siapa Bang? Ini bisa kalau di peranan gini, ini layang seta. Layang seta. Layang seta. Ini usianya lawas berapa ini Bang? Lawas, ya seangkatan lah. Seangkatan nih? 3. Oh ini ini reunian nih. Ratusan tahun juga ini Bang lah. Iya. Kai lah nih, kan kai. Ini layang seta, ini Minak jingga. minak jingga, Ini damarulan. damarulan. Oke. Jadi malam ini kita belajar tentang budaya ya. Dan memang budaya itu harus dilestarikan dan dipertahankan. Apalagi kita asli orang Banua sini Bang lah. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Kalau kalian Sidin siapa lagi maksudnya kayak itu. Kalau bukan Sidin kan ada yang paham lagi. Soalnya seseorangan aja lagi ini Bang lah. Itu maksudnya dalam keturunan ini Bang. Untuk melestarikan budaya Damarulan ini. Saudara sepupu ada sih. Ada. Kalau Pian sebagai ketuanya ada Bang? Ya bisa dikatakan Okay. kayak itulah ya. Ketuanya lah ya, ibaratnya mengelolanya. Oke. Yang mengelola berarti Pian penerus setelah paman itulah. Nggih, paman Gusti Jailani. Paman Gusti Jailani. Nggih. Dan ibaratnya peranan ulun ini kan bukannya ulun nang handak. Ibaratnya ulun cara tahu kan ibaratnya main tuh. Nggih. Handak nih ibaratnya peranan yang dari halus Sidin nunjuk. Jam Damarulan ya. Peranan Langsung. Damarulan nggih. Nah, ya. Hari bisa ya kan kayak apaan. Kalau sebelum tampil pasti latihan loh Bang. Nggih, Nah, latihan tuh rutinnya hari apa aja Bang biasanya? Untuk saat ini karena masa kayak ini, Masa pandemi kayak ini? nggih, mungkin sebulan sekali kita bertamuan bersilaturahmi gitu. Kalau sebelum pandemi Bang, latihan Pian di mana biasanya Bang? Di Gatot Komplek AYNI 2, Wadah Kuitan. Wadah Kuitan Pian. Iya. Oke. Kalau melihat dari struktur dari keluarga Pian, berarti Pian penerus terakhir ini untuk sementara ini Bang Untuk ya? sementara lah. Sementara ini. Mudah-mudahan. Ada direncanakan penerus berikutnya nggak Bang? Kayaknya nggak bisa Bang lah. Kayak paman tuh kan nggak tahu. Tiba-tiba langsung nunjuk kayak itu lah. Iya. Pas paman tuh kan pakem juga. Pakom. Nggih. Nggak tahu juga kan ibaratnya ada bagian kami Nggih. yang mau ayo kita main mau kami nah itu kayak itu penerusnya model kada bisa karakawa di Karena kalau diusahakan Bang lah. ibu muncul sendiri. Iya. Biasanya ada apa namanya? Ada kritikan Kak dari hati lah Bang, langsung memilih Pian yang jadi penerus berikutnya. Ibaratnya ada Marulani Nggih. mati suri lah. Kalau misalnya melihat dari keanggotaan Pian yang banyak tadi itu Bang. Ini Pian termasuk yang kelompok menerima anggota baru kada Bang? Untuk saat ini Nggih. kami menerima dulu yang penampilan tuh dari mahasiswa ikut silahkan dari silahkan Menerima aja Bang. Kalau bongkar pasang pemain Bang, ada lah. Kada ada. Bongkar pasang. Maksudnya ini Ampi, kayaknya diganti lawannya Hanyar kayak itu. Kalau yang pemain yang dulu nggak ada. Nggak ada. Emang dari sampai beliau umur dari muda sampai tua masih. Oh, jadi semua pemain yang di Damarulan sekarang yang sudah terbentuk tidak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Itu dari tahun 2000-an itu lah Bang? Dari tahun 2000. Oh. Berarti komitmennya ini perlu dipelajari juga ya. Keren. Jadi sampai sekarang nggak ada yang berubah Bang? Iya, sampai sekarang. Dari tahun 2000 tuh nggak ada berubah. Alhamdulillah. Pemainnya itu aja. Kalau mau dari orang mau belajar kan mahasiswa atau pemuda ikut gabung silahkan. Ikut gabung silahkan untuk main bareng kayak gitu ya. Nge-gym bareng. Maksudnya tuh namanya latihan bareng gitu ya. Latihan bareng ya. Oh iya. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman
yang muda yang pengen berkesenian dan pengen kenal dengan kesenian Damarulan Badawa, nanti bisa hubungi nomor WA yang tadi dan langsung menghubungi Sidi dan tanyain kapan latihan dan apa aja. Ada persyaratannya nggak Bang? Untuk ikut latihan? Nggak ada. Nggak ada Bang ya. Yang penting mau aja Bang ya. Mau aja. Yang penting mau aja. Jadi silahkan hubungi nomor WA tadi dan nanti bisa latihan bareng dan bisa melestarikan kesenian budaya Banjar dan tidak punah ya Bang ya. Yeah. Nah, semoga ini bisa menjadi informasi yang bagus untuk kita dan ini bisa membuat referensi untuk melihat budaya-budaya yang ada di Banjar. Sebenarnya banyak banget bakalan kita ulas juga dan termasuk yang di Damarulan Badawa ini Bang. Oke, terima kasih banyak dan semoga kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.